Selamat datang di channel 11 Sport Indo. Kali ini kita akan membahas Tom Haye beri respons berkelas setelah disebut 11-12 dengan pemain lokal Indonesia oleh M. Tahir. Dan kabar lainnya dari pelatih Irak mulai gusar usai lihat timnas Indonesia dua kali jinakan Vietnam. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Pelatih Irak Yesus Casas tampak risau setelah melihat penampilan timnas Indonesia yang dua kali kalahkan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Padahal, Irak sebelumnya berhasil tumbangkan perlawanan timnas Indonesia baik di fase grup kualifikasi Piala Dunia 2026 maupun Piala Asia 2023. Kesuksesan timnas Indonesia yang menang berturut-turut atas rivalnya yakni Vietnam mendapat sorotan dari publik termasuk pelatih tim lawan. Kemenangan timnas Indonesia atas Vietnam memang terasa spesial karena sang lawan sebelumnya cukup mendominasi sepak bola Asia Tenggara. Poin penuh pertama yang diperoleh timnas Indonesia atas Vietnam terjadi di laga ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar di Stadion GBK pada Kamis, tanggal 21 Maret tahun 2024. Saat itu, pasukan Sintayong menang tipis 1-0 melalui gol Egy Maulana Fikri yang memanfaatkan kesalahan pemain belakang Vietnam dalam menghalau lemparan jauh Pratama Arhan. I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna... Kemudian di laga keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia di luar dugaan berhasil menang telah 3-0 atas Vietnam di Maidin National Stadium, Hanoi. Hasil ini bukan hanya membawa timnas Indonesia naik ke peringkat 2 grup F kualifikasi Piala Dunia 2026, tapi juga kemenangan pertama atas Vietnam di kandangnya setelah 20 tahun. Hal itulah yang kemudian menarik pelatih Irak Yesus Casas untuk mengomentari performa timnas Indonesia yang berada satu grup bersama timnya. Irak memang telah berhasil tumbangkan timnas Indonesia di pertandingan pertama grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan skor 5-1. Akan tetapi, pelatih Yesus Casas cukup khawatir apabila timnya menghadapi timnas Indonesia dalam pertemuan kedua grup F pada Juni tahun 2024 mendatang. Pelatih asal Spanyol itu secara khusus menyoroti kontribusi pemain keturunan yang baru saja menjalani debutnya bersama timnas Indonesia. Yesus Casas berujar jika para pemain keturunan itu memberikan tambahan energi kepada skuad timnas Indonesia sehingga menjadi lebih kuat. Tak bisa dipungkiri jika kemenangan atas Vietnam di Hanoi merupakan kontribusi besar dari pemain keturunan seperti Tom Haye, JIZ, hingga Ragnar Oratmangun yang sukses cetak gol. Mereka tampil memukau ketika dua kali mengalahkan Vietnam, ujar Yesus Casas. Saya pikir kami telah mengawasi beberapa pemain keturunan yang tampil berbeda dan mempunyai gairah cukup tinggi. Sambungnya, tidak hanya itu, Yesus Casas juga mulai gusar apabila pemain keturunan lainnya yang diproyeksikan segera dinaturalisasi timnas Indonesia dapat tampil melawan Irak. Sebelumnya, Sintayong telah mengkonfirmasi jika timnas Indonesia masih akan diperkuat oleh pemain keturunan dari Eropa. Okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them. Pemain keturunan itu ditargetkan dapat membela timnas Indonesia pada Juni tahun 2024 mendatang atau bertepatan dengan laga kelima kualifikasi Piala Dunia 2026.
Nama-nama pemain keturunan yang muncul sebagai kandidat terkuat untuk membela timnas Indonesia ialah Ole Romeni dan Kelvin Verdong. Keduanya bahkan tak ragu mengakui jika tengah melakukan komunikasi dengan PSSI untuk menjalani program naturalisasi timnas Indonesia. Saya juga dengar kabar bahwa timnas Indonesia masih mengincar para pemain keturunan di Eredivisie. Mereka semakin kuat dan kita akan hadapi mereka di laga tandang. Jelasnya, selanjutnya, Irak akan menjalani laga tandang guna menghadapi timnas Indonesia dalam lanjutan pertandingan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Rabu, tanggal 6 Juni tahun 2024. Going off of my meds, no I'm not giving up, no I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind, I gotta make it. I'm saving every day to taste it, I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages, a vacant, modern kingdom for the taking. Sementara itu kabar lainnya dari gelandang timnas Indonesia, Tom Haye, memberi respons berkelas setelah dirinya disebut punya kualitas tidak berbeda jauh dengan pemain lokal Indonesia. Dalam beberapa hari terakhir, kancah sepak bola tanah air dibuat gaduh oleh pernyataan Muhammad Tahir, gelandang PSBS Biak, tentang pemain naturalisasi. Tahir mengutarakan kekecewaannya dalam podcast Akmal Marhali, karena timnas Indonesia kini memiliki banyak pemain naturalisasi. Menurut pemain Liga 2 Indonesia tersebut, kualitas pemain lokal juga tidak bisa diabaikan. Bahkan, dia menyebutnya hanya 11-12 dibandingkan para pemain abroad. Kita cuma kalah karena mereka main di luar negeri, kita di dalam negeri, kalah itu saja. Kalau kualitas, kita 11-12 dengan mereka, gak kalah jauh. Tutur Tahir kepada Akmal Marhali. Coba aja PSSI bikin uji coba antara lokal kontra naturalisasi. Saya yakin menang karena kebanggaan, lambang Garuda di dada. Tahir merupakan seorang gelandang bertahan. Pemain naturalisasi yang berposisi serupa dengannya adalah Tom Haye, gelandang SC Heerenveen yang bermain di kasta tertinggi sepak bola Belanda, Eredivisie. That can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last. Tom Haye beri respons berkelas. Beberapa hari setelah pernyataan Tahir di sosial media, Tom Haye bertanding untuk SC Heerenveen dengan menghadapi FC Twente dalam lanjutan Eredivisie. Kamis, tanggal 4 April tahun 2024, dini hari waktu Indonesia Barat, sang gelandang berusia 29 tahun bermain sebagai starter dan sukses menyumbangkan sebuah gol dalam laga yang berakhir dengan skor imbang 3-3 tersebut. Haye menyelesaikan tugasnya sebagai algojo penalti pada menit ke-57, yang menyelamatkan Heerenveen dari kekalahan kontra Twente. Gol Haye tersebut seakan menjawab kualitasnya yang sudah kelas Eropa, berbeda jauh dengan yang dikatakan oleh Tahir tentang pemain naturalisasi. My meds, no I'm not giving up, no I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind, I gotta make it. I'm saving every day to taste it, I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream. Terima kasih sudah menonton video kami. Sebelum meninggalkan channel kami ada baiknya like, komen, dan subscribe channel kami. Salam Sport Indo dari kami. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow